Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Syaikhullah Farfin Al-Fatihah. Alhamdulillah wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nawwaro qulubal arifina. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ja'alaina bi barakatihi fid darin amin. Allahumma amin. Yang mulia yang agung Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mulia Bapak Ki Haji Amin Abdullah beserta keluarga besarnya. Yang mulia Bapak Ki Haji Mas'ud beserta keluarga besarnya. Yang mulia Jangan Oge. Yang mulia Bapak Ustadz Misri Soleh. Yang mulia Bapak Ustadz Abdullah. Yang mulia Hasan Basri Masyaallah. Yang mulia Asy-Syafi'i. Para cerdik cendekiawan muslim Toriko Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Dusun Suralaya muliakan jamaah Toriko Qadiriyah wan Naqsyabandiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melihat eksistensi sakret. Ngerti? Enggak. Enggak ngerti, janganlah melihat keberadaan. Itu ngerti ya? Ngertilah.
keberadaan seorang mursyid dari segi ruhnya luar biasa. Ulang lagi, keberadaan mursyid dari segi ruhnya luar biasa. Mengapa ini terjadi? Kayak mantik dong. Kayak mantik Ustaz. Allah punya kehendak. Kullun min indillah. Katakanlah Muhammad, tiap-tiap kejadian datanya dari Allah. Semuanya itu prerogatif Allah. Kiri makhluk kanan, makhluk depan, makhluk belakang. Yang makhluk itu adalah sirna. Makanya ketentuan mutlak absolut hanya Allah semata-mata. Bahasa sudah hanya Allah wungkul. Gak ada. Nah, di sini tak buka dalam kitab Iqadul Himam jilid pertama halaman 198. Nanti bapak-bapak bisa berpikir, oh ya nurnya itu semini, nurnya itu keberjaan semini, sekian gitu aja. Gitu. Nah, kita bahas. Fa ahlu maqamil islami anwaruhum dha'ifatun ka anwarin nujumi wa ahlu maqamil imani anwaruhum mutawassitatun kanuril qamari wa ahlu maqamil ihsani anwaruhum sati'atun ka anwaris syamsi. Subhanallah. Kalau yang ngerti kitab kuning, subhanallah. Mari kita terjemah. Pakar-pakar Islam otomatis pakar ilmunya. Anwaruhum, nur mereka itu dha'ifatun, lemah. Dha'ifatun, lemah. Ka anwarin nujumi, bagaikan nur bintang. Bintang. Wa ahlu maqamil imani, pakar-pakar makom iman, anwaruhum, nur mereka mutawasitatun, menengah, kanuril qamari, kayak nurnya matahari. Bulan maaf, kanuril qamari, kayak nurnya bulan. Wa ahlu maqamil ihsani, pakar-pakar makom ihsan, anwaruhum, cahaya mereka sati'atun, maaf, cemerlang, membentang seluruh dunia. Ka anwaris syamsi, bagikan cahaya matahari. Nah, kita bahas hiji-hiji lah begitu. Bagi hiji kan stong. Nah, ya mas stong bagi. Ini sama di belakang kita stong. Stong itu hiji apa? Stong. Hadirin, Profesor Dr. Harun Nasution itu ikhwan kita, pakar ilmu Asia Pasifik, tapi ilmunya nggak mampu menyinari, baru kelas bintang doang. Bintang kalau malam itu bagus, hanya bagus. Saya sama dia orang bagus, ilmunya banyak, tapi nggak mampu menyinari. Itu baru makom pakar ilmu, siapapun orangnya. Tapi setelah beliau itu bertorekot induk kepada Syekh Mursyid kita, beliau berbeda. Di mana letak perbedaannya? Harus pakai di mana begitu? Nah, sarjana banyak masalahnya. Banyaknya pada Pak Polisi, alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Polisi bisa hadir terus. Alhamdulillah. Rumah sampai di mana?
Karena saya orang Jawa, orang Batak ya, sudah. Jawa. Jawa itu di. Bandung. Oh, di Bandung, Jawa Bandung teh. Bener kan? Jawa di mana? Di Bandung. Nah. Nih. Kenapa? Disinilah ilmu itu tidak mampu membawa usul kepada Allah, tapi amalia dibarengi dengan ikhlas, berdasarkan syukur pada Allah, akan usul kepada Allah. Itu dasar itu. Contoh, beliau itu kan orang hebat. Seluruh pakar, rektor, bukan kurek lagi, rektor, wakil rektor, kenal Harun Nasution di seluruh dunia, Mesir sampai Asia Pasifik. New Zealand disebut orang terpintar se-Asia Pasifik. Itu doktor, profesor, doktor Harun Nasution, kepalanya botak. Dosen saya. Nah, ada masalah. Tapi ini bukan gibah, maaf. Istri ini kenyataan. Punya anak kan? Gitu loh, ya kan? Dia gak punya anak. Gak punya anak dia. Kayak sama pun kita kulit bukan main rotoknya. Dia punya anak. Nah, sudah bertorikot ini. Belum. Akhirnya kata Abah, aku dengar ceritanya. Yang talqin mah bukan anaknya aja. Yang talqin bapaknya juga. Gitu. Nih, jelas ya? Jelas. Terus di lain hari ada masalah. Ini pernah sampaikan ini. Tuh rumahnya gorden, nggak ada kipas angin, nggak ada AC, kok jalan sendiri. Balik. Berangkat ke Abah. Rumah saya kok gorden, jalan sendiri, Pak. Nggak ada kipas, nggak ada angin, nggak ada AC, kok nanti semuanya kok jalan sendiri. Apa Al-Arif bilang, Anda izin ngiring ke Jakarta, Bapak Profesor. Kajian. Nah, ngikut sampai di jemputan sana. Kata Haji Anta, di dia mah seueur senapan daya mimisna, seueur bedil daya mimis. Sini banyak kitab tuh senapan, tapi peluru daya. Nah ini orang polisi ini, ada bedil, gak ada peluru bisa nembak gak? Nah jelas ya. Nah itu ilmunya baru kelas apa? Kelas ilmu, belum kelas marifat. Jadi contohnya oleh kitab ini, bagikan itu bagus Nasution, profesor bagus semuanya. Jelas ya? Nah, akhirnya cukup Haji Anta yang kalau bahasa pesantren mukhalif, khadim abah anu awas sepul setelah tabasul itu ngacir kabeh jin dan sibes. Setelah tabasul ngacir kabeh. Alhamdulillah. Terus Bapak Bambang Yugosubo, hotel mulia yang di Senayan itu, kampungnya beliau, akhirnya nggak keluar. Dia udah ngerti, wah, nah urusan Haji Anta nih, urusan Haji Anta panggil, ternyata tawasulin keluar air, tuh jelas. Nah, itu yang model kayak Pak Nasution itu kelas ilmu, kelas belum kelas usul. Nah, maka kedua yaitu walu maqamul iman anwaru mutawassitatun kanuril qamari.
pakar-pakar iman melalui talqin dzikir la ilaha illallah, nurnya itu bagaikan rembulan. Nah, Haji Anta bismillah aja nggak pasti, salah kabeh. Kata kok ya betul kok, rajut betul. Namun karena mahabbahnya kepada orang yang sudah dekat pada Allah, kena sinarnya Abah Anom. Nah sinarnya Abah Anom, sehingga kalau dituju apa nggak pernah nolak, enggak. Terus apa terjadi? Itu kejadian. Pak Bambang mau bikin pondasi di daerah Semarang itu, bikin hotel. Ada batu yang besar sekali, diangkut melalui sing pakai diangkat begitu, nggak mempan, mati terus. Pergi lagi ngambil Haji Anta bawa ke Semarang. Itu padahal ulama-ulama udah dihormati. Siapa yang bisa ngangkat doain ini, tak kasih hadiah mobil, kata Pak. Tapi nggak ada yang mempan, nggak ada yang mempan. Nah, panggil, karena aku udah menghormati bapak-bapak, aku ya sekarang nggak bisa, aku bawa nih orang tua, kita bawa dari Tasik. Nah, tawasul diangkat bisa. Kata ulama-ulama sih, bah, lonjong gitu bah, kan nanti si bah dapat mobil, lonjong gitu. Dijawab diangkat, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Betul. Dapat mobilnya kena Haji Anta. Alhamdulillah. Itu yang sudah mendapatkan makom nomor penengah. Begitu. Tapi maaf, secara tawadhu sopan santun, apa kata Haji Anta? Itu mah bukan kerjaan saya, apa minjem saya? Tuh. Itu apa minjem lesan saya, apa minjem tenaga saya, bahkan ke Semarang sama kemana, Semarang Kidul, sama Udah Mulia, sama ke Panasution, bukan kemampuan saya, apa minjem tenaga saya. Tuh tawadhunya bukan? Tuh, kalau bikin usul kayak begitu, jangan merasa pinter, jangan merasa hebat. Yang hebat itu Allah. Hadisnya apa? Ayo dekati Allah. Ayo dekati Allah. Ayo dekati. Dalam kitab Al-Hadisul Qudsiyah, Pak Umar Amri Saleh, ada keterangan Imam Malik. Ad-dzikru tadhirul qulubah. Karena itu jadi khobar, kalau dalam balaghah musnad ilaih. Musnad. Nah, masdar bimana filihi. Toharo yutahiru tadhiron. Nah, begitu. Fa'ala yufa'il kaf ilan. Nah, begitu. Nih, belajar di mana tuh? Oh, sono Surabaya. Jombang, Jawa Timur. Ya, nah. Li'anna dzikra, sesungguhnya dzikir itu mampu membersihkan hati. Jadi kejadian yang luar biasa itu adalah di sumbernya itu dari kebersihan hati melalui dzikir kepada Allah. Sumbernya ke sana. Dzikir. Sehingga ada istilah al-dzikru is the rule of life. Dzikir adalah aturan hidup. Dereng balik. Gitu. Dikir aturan. Maka dikir kata apa? Dikir baik. Kalau Pak Mas apa? Dikir terus. Kesana larinya itu. Gak ada lagi. Nah, itulah hadirin sekalian yang berbahagia. Ya, yang ketiga ini nanti agak panjang pembahasan. Yaitu wa ahlu maqamil ihsan anwarun sabi'atun kan wasyamsi.
Ini kelas Syekh Mursyid. Syekh Mursyid. Maaf, sebelum kita jabarkan lebih lanjut. Sampai sekarang nur Abah Anom bercemerlang menyinari murid-muridnya. Awas, menyinari murid-muridnya. Gak usah amin, yakin, ini mah nih, gak usah amin. Yakin. Di mana letak sinarnya itu? Nah, ini kan dikit kan? Di mana letak sinarnya? Letak sinarnya itu bapak-bapak masih getol ke Suryalaya. Bapak-bapak, ibu-ibu masih kiblatnya ke pondok pesantren Suryalaya, tidak kemana-mana. Nah, saya sampaikan di sini. Man hasona a'malahu bil ikhlasi istahaqqo al-qabula wa man hasona qalbahu minal aghyari imtala'a bil ulumi wal anwar wa naba'at minhu al ma'arifu wal asrar. Coba. Man hasona sigat balagha. Siapa orang yang benar-benar menjaga a'malahu, seluruh pekerjaannya bil ikhlasi, dengan ikhlas, istahaqqo al qabula, wajib diterima. Nah, bagaimana posisi Syekh Mursyid? Kan gitu kan? Bagaimana posisi Syekh Mursyid ini? Kelas doktor kapan ceramah ini? Bukan kelas SMA. Inilah keberadaan Syekh Mursyid di saat sekarang, walaupun makam metafisik sudah ada pada beliau, tapi nurnya masih menyinari panjenengan sedoyo urang sadayana. Bukti autentiknya beliau itu adalah langkahnya, geraknya, sikapnya, pola berpikirnya wungkul ke Allah. Wungkul ke Allah. Langkahnya, geraknya, pikirannya, sikapnya, semuanya hanya Allah. Kalau kelas inti mah anima belum. Gak usah muluk-muluk tapi jadi mursyid walak. Masing-masing sudah bocor gede kok mursyid. Mursyidi boleh. Ya benar mursyidi, benar gak benar? Mursyidi kan? Bukan mursyid. Benar, itu udah salah. Jadi kata arsada yusyid irsadan bahwa mursyidun. Begitu. Gini apa benar? Enggak lah, itulah. Terus pernah ngaji dong. Gitu. Jadi kelas apa ini orang mikirin dunia. Sini dipikir Allah, Allah. Muncul tabarok billah. Dalam falsafat Islam disebut ittihad. Udah menyatu, udah dekat. Muncul tadi Mangkobar. Kum biidni. Itu biidni kalau belajar balaghah badai tauya iham. Waduh. Badai tauya iham. Ini bukan ni Syekh Qadir, ini adalah Allah. Jadi Syekh Qadir itu makhluk. Yang pemimpin itu adalah sama. Hanya ini pakai muktadul hal, yang tadi bagi untuk dohir begitu. Di sini muktadul kok gak santri agak itu. Santri kata panen cep. Makanya kalau baru kelas naun soro padeh, naun soro baru kimriting, jangan jadi kiai lah, malu. Harus benar-benar qualified. Dokter kata sekar kok. Coba ada drama Pak Soleh gelar apa? Lah gak usah gelar-gelaran, yang penting aku bisa baca. Bener gak? Ya usah gelar-gelaran, dokter Anda cukup, memang aku kuliah dan demit. Ya,
Iya, nggak usah dokter dan nunggu di atas dokter. Nih, oke, sabar ya. Gak apa-apa berkata dia masalah hikmah. Ya, sabar balik. Nah, tunggu berarti. Jadi kelas Syekh Abdul Qadir itu adalah mengatakan kumbi ini itu bukan ruhnya Syekh Abdul Qadir, tapi adalah kalamum. Nah begitu yang disebut dengan badai tauriah ilham. Begitu. Jadi enak ya lah. Kok Abah, kok Syekh Abdul Qadir bisa demikian? Kan gitu kan? Itu tadi keikhlasannya, masya Allah. Termasuk kemarin aku dapat info nongoni HP orang Hindu yang dokter Abah itu dibakar, mati dibakar, gak mempan sampai kafannya masih utuh. Masuk tuh nongoni. Itu ditanya, ini adalah dokter Abah Anom, spesialis dokter Abah Anom. Orang Hindu, coba dibakar ala gaya Hindu gak mempan. Tapi ada berita udah ditagih dikir. Alhamdulillah. Tuh, bagaimana kabar aja? Macam-macam sampean. Kalau nggak bisa begitu tak. Aku salah tadi. Aku tertunduk di masjid. Kalau belum, Nowi. Jangan tersinggung lah. Soalnya ngomong gaya Surabaya begitu, nggak boleh tersinggung. Koreksi. Lain anak Sunda, rumah tuh. Nah, dengan ngantuk. Nah, aku nggak bisa blak kayak aku begitu. Jelas? Nah, diteruskan. Wa man hasona qalbahu minal aghyari imtala'a bil ulumi wal anwar wa naba'at minhu al ma'arifu wal asal. Siapa orang benar-benar menjaga hatinya dari sifat busuk itu giyar, aghyar jamak giyarun. Itu ada tapi juga jamak giyarun aghyar. Tapi kalau goyarun berubah itu fikih. Nah, goyarun berubah ke giyarun artinya jelek. Bahasa Jawa Allah elek. Siapa orang bisa menjaga hatinya dari sifat busuk jamak imtala'a bil ulumi wal anwar, maka penuhlah hati itu ilmu Allah, nur Allah. Kaluhur syamsi, bagaikan sinarnya matahari. Itu kelas apa? Tambah wawunya, wawu apa? Wawu bukan wawu atap ini, wawu ta'lik. Ada wawu ta'lik itu wawu nyambung antara fi'il sama fi'il. Kalau wawu atap nyambung antara isim sama isim. Hanya harus paham. Wa naba'at minhu al-ma'arif wal asrar. Dengan nur yang banyak, kemudian cahaya yang banyak, maka hati akan tumbuh, yaitu ma'rifat kepada Allah, mengetahui rahasia Allah. Begitu cara. Itu yang kaya model yang ketika tadi itu makom ihsan kesana. Maka ini gak aneh. Ya ibu Jabir nanti jangan mau tunduk saja, kasih tahu kan untuk bicara juga. Iya, yalah. Nanti bisa tak sambung yang ketiga ini ya. Jam berapa deh? Setengah 6. Nah, sedikit lagi. Pas ya? Ya, nanti. Pak Haji, aku nanti habis di maghrib, aku langsung uwi. Karena alhamdulillah dari diajukan. Aku ngejar 7 seperempat, ada kereta api yang terangkas itu langsung ke Tanah Abang. Alhamdulillah, begitu. Alhamdulillah. Tapi ini maaf, hanya untuk hari ini aja. Ya besok ikut khotbah juga, ikut sholat jamaah bisa. Karena ini anak saya kedua ke Surabaya,
Kemudian ada satu anak tinggal sendiri ya, kasihan. Jadi ya kalau bahasa kerennya I'm sorry. Ayat Alhamdulillah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku puasa ntar kasih teh manis dong, siapa punya teh manis dong? Boleh. Reman. Makanya buat dia dia nggak ada jalan, tapi di opos-opos. Gitu. Itu latasnya dulu tuh dari Surabaya. Kita sekarang dia tuh dulu opos mah. Kabur. Opos-opos. Seperti ilahi al-Maghdubi wa itu ilahi al-Maghdubi wa itu Atina. Cukup. Ya. Cukup. Ya. Itu bersikapnya gimana? Saya sudah hari tahu. Siang hari mendengar orang itu. Hadirin sekalian, aku tadi sudah ngomong, jangan sok pintar, jangan sok tahu, jangan sok pas. Maaf, panggilin dulu kalau saya ilmu. Balik nanti Pak Auto bagian amalia. Aku bagian ilmu, tahu. Jangan yang itu, tahu. Pernah ngomong pada situ. Jangan jadi bullshit. Lu semuanya ilmu itu bisa tahu tuh. Wah, ini aku ngomong seperti santet. Ada gua, saya kan cuma banyak teman. Gak terus satu saja. Lep, itu sedih santet lep. Udah boleh begitu. Sekarang udah nggak mempan. Apa yang jaga? Apa yang jaga? Jelas, nah? Jadi jawabannya jangan ditambah-tambah kalau masih kita sama Syekh Sohibul Bapak Tajul Arifin. Terus gini sikapnya kan gini. Saya apa perlu negur apa diam? Gak usah ditegur. Gak usah, diemin aja. Sebab ini ada tulisannya. Siapa yang menjadi apa ditulis oleh Allah. Aku dikasih buku oleh Allah terus memandang untuk mencatat murid-muridku sampai hari kiamat. Ya kan? Nah, itu bukan berlaku hanya di Baghdad saja, termasuk Syekh Sohibul Fatajul bahasa mantik bin itlaqil sos wa idatatil am bin itlaqil khos yang diucapkan spesifik khusus yang di Baghdad, tapi masuk juga secara akhlak apa anu pun dikasih buku gitu ya. Jadi jangan ditegur, biarin aja. Nanti Bapak masih wilayah teman. Warga udah begitu aja, biarin. Kita api-api saja. Waktu saya bareng kok. Iya, biarin, itu biarin lah. Itu nanti Allah masih disayang Bapak. Enggak sampai. Tapi kadang-kadang Jangan biarin dikit terus. Nah, dikit aja terus. Ngapain nak? Jangan nak. Jangan. Yang pintu doa la lima ilam. Nah, ya, pertanyaan besok lagi tak panjang lagi ya. Sekarang pertanyaan satu aja. Tadi ada Pak Bos. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Allahumma ighfirna bi kulli arifin. Allahumma ighfirna bi kulli arifin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, berusaha Pak Kiai telah memberikan ilmu kepada kita pencerahan. Saya mau menambahkan atau menggarisbawahi sama-sama belajar menjadi murid. Banyak hal diantaranya pada saat ini fenomena-fenomena di mana-mana kejadian yang saya datangi. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa dulu, semoga para pemimpin, para ketua yang ada di sini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Bapak Haji Masmud, kemarin datang ke Suryalaya ketemu di Makom.
Dia mengatakan katanya sore ini akan diadakan manaqib, dan alhamdulillah kelihatan sudah banyak juga yang hadir. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, diberkahkan rezekinya, digampangkan persoalannya, terutama diberikan kesehatan yang sempurna. Umum bagi kita semua yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama saya hadirnya di sini, mudah-mudahan membawa keberkahan. Kalau tidak berkah saya pulang lagi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhubung waktunya sempit, saya ingin bicara panjang. Sana sini bercerita maksudnya. Tadi Pak Kiai mengatakan di sini ada senapan, tidak ada selongsong. Kalau kita sebagai murid, kita bisa murid Pak. Kita bukan masalah profesi. Nah, ini masalah kata wajijen itu bukan keilmuan, tapi pegawaian, gawe kata sahabatnya. Itu hasil gawe. Walaupun al-kalamu waladu muraqab semua ada sudah kepala. Tetapi malah kalau pulang ngaji masih anjing siaket, itu sudah tidak ada artinya. Artinya kita jauh daripada ilmunya dan harus pekerjaannya. Minimal kita menjadi murid itu jangan merasa mempunyai, kalau bahasa Sunda nama tong boga. Pernah ke Suryalaya bapak-bapak ibu? Pernah? Nah, kalau ada kita sebagai orang murid itu ada tertera Suryalaya. Gerbang itu apa? Suryalaya apa tulisannya? Kajembaran Rahmania. Jadi Suryalaya mudah-mudahan kita tahan di situ. Kita tahan sendiri di sana. Baru situ ujung salam. Assalamualaikum ya Syekh Abdul Malik. Assalamualaikum ya Syekh Abdul Malik. Mudah-mudahan yang namanya Suryalaya Kajembaran Rahmania, sifat-sifat Rahman yang ada pada diri kita ini menjadi jembar. Tahu jembar artinya? Legowo. Itulah murid. Jadi intinya tadi baru ada senapan tidak pelurunya karena merasa mempunyai. Dikir Allah itu. Ada yang bercerita kemarin dari Sukabumi, tiap malam mereka katanya 2.000, 3.000 dikirnya. Tapi mana kelas selesai dikirnya masih ending siake kembar. Apakah seorang murid? Ya, itu kalau di dalam bahasa ininya baru dikatakan sodron, kosronnya. Kosron itu dadanya saja, pas casingnya, casing. Kecuali ada pengisiannya. Makanya mari kita belajar sama-sama, belajar zikir yang benar. Ya bukan yang bagus, yang benar. Jangan kata tadi Bapak, tadi banyak pertanyaan, saya pengen ngobrol tapi waktunya sempit. Jadi harus kita ngobrol itu harus dibuka tutup dengan Bani Hashim, lalu kita bisa halakoh. Banyak persoalan-persoalan seperti tadi Pak, ada yang sana sini, urusannya begini saja. Seorang murid ya, kita dimensialkan, diidolakan, dikebawakan. Yang mempunyai, yang merasa itu sudah bermasa, dinolkan ke bawah. Urusannya begini Pak Haji. Yang bertanya barusan itu begitu-begitu anggap seperti ala-ala cacing. Cacing tahu cacing Bu Pak? Cacing. Kalau mengusir cacing itu tidak perlu pakai halu. Begitu, nggak usah pakai korek api saja. Saya nggak pakai hadis nih. Saya yang lihat saja. Persoalannya kan cacing itu kecil. Masa anak kita nangis pengen jajan kopi itu sama apa? Wah, tolong anak saya pengen jajan. Jadi tidak begitu kan? Itu persoalan kecil. Lama-kelamaan makin besar persoalannya, makin besar dan kita tidak mampu lagi. Disitulah kita sebagai murid. Jadi murid itu tidak bisa apa-apa dan tidak punya apaan. Mari kita tahan nafas dan robito kepada Pak pengesabaan. Disitulah murid. Jadi sebaiknya Pak robito saja kepada sahabat. Mudah-mudahan orang tersebut disolehkan, dibetulkan kembali seperti kita. Nah sekarang fenomena ibu bapak, ya Allah, masya Allah, perubahan fenomena amaliyah yang namanya manaqib itu intinya dari Bani Hashim, Al-Quran, Tanbih, Tawasul dan Manfaat. Sudah perubahan macam-macam. Tidak perlu marah Pak, biarkan saja. Kalau kita marah rugi dong. Ya, dikir kita jadi
Tadi itu urusannya bukan cacing lagi. Itu urusan yang sudah berat. Robito sama pengesah, mudah beliau lah yang bisa mengatur. Contohnya masalah tadi, kalau orang mau pergi ke Suryalaya, dia tolong sama pistol nih, ada pistol. Takut, pasti berangkat ke Suryalaya. Atau sholat dulu, nggak mau, dikasih uang 1 juta, mau sholat. Itu baru dohirnya, baru casingnya, baru kosronnya saja kata kita tadi. Baru pesen apa, nggak ada perlunya. Nah, coba kalau kita begitu dengan tahan nafas, simpan di apa? Tadi itu ada 7 latifah, kita belajar dikit ada 7 latifah. Kalau kita belajar satu-satu dari kosron, nggak ada casingnya, baru sodron dalamnya, belum ada isiannya, kolbat, kolbu. Nah, tengah-tengah situ ada mata hati, itu namanya fuad. Fuad itulah yang intinya akan membuka seluruhnya, termasuk rezeki, termasuk ilmu, termasuk amaliyah di situ. Nikmat berzikir itu seperti halnya bapak-bapak minum air itu enak kan? Tapi tidak bisa menerangkan kepada orang lain nikmat tersebut. Harus kita ikut minum juga, itu salah satunya. Jadi kita bicara masa kemuridan, mari kita sama-sama tahan nafas di afa, di kita ada fuad, lalu tahan nafas. Kita begitu kalau saya sebutkan dengan nama saja apa saja disilahkan. Ya, jadi pengusaha semen nafas terus kan orang ini begini. Mudah-mudahan mereka diselesaikan kembali. Mudah-mudahan mereka kembali kepada kita. Dan alhamdulillah Pak. Allah yang pernah memarahi saya ketua yayasan di Brebes, beberapa tahun saya dimarahi sama beliau. Saya datang ke sana pertama Pak Wajib Masud dimarahi kami dari mana asalnya ini begini, bagaimana kami dewasanya, kata mereka. Kami dari desa ini, di sini dikontrol sama pusat, dipuasa masing-masing. Pokoknya saya dimarahi setengah jam di depan umum. Ini yang bawa saya itu marah sampai nangis sama ketua yayasan di dan mereka orang-orangnya Pak Gaos ya, terus Pak Gaos. Tapi saya nggak marah, saya itu nggak marah karena saya tidak manusia apa-apa dan tidak punya apa-apa. Dia setelah saya bicara, Assalamualaikum, saya perkenalkan saya ini memang saya dari Suryalaya, keturunan saya begini. Tapi saya hadir ke sini bukan untuk mengatur, untuk ikut campur masalah di sini. Kita ke sini kangen, saya sedang main di Brebes, di Losari. Ada haflah Mubarak Manaki, saya kangen gitu. Terus saya memang dari Korwil, waktu sampai di Korwil. Saya juga dari Korwil, tapi Korwil saya kan Jawa Barat. Kan Brebes sih termasuk Korwil Jawa Tengah. Mereka marah-marah. Nah, sedang begini. Kalau bapak-bapak tidak berkenan, khususnya para ketua, para pengurus yayasan, saya mohon pamit. Saya berita ya gitu. Malah dia meluk saya, masih amplop, masih makanan lagi. Nah, udahlah. Jadi sesuatu itu murid itu harus begitu. Ya, jangan begitu. Ini enggak kebawakan saya. Jadi jangan ikutkan. Tidak apa-apa, biarkan harus kita berdoa. Ya, bisa begini. Jadi lama-kelamaan kita juga jadi yang sakit. Itu misalnya. Semalam kemarin lagi berzikir, lagi mau manakin. Masya Allah. Itu yang namanya mankobah itu bukan mankobah itu. Itu layang saya dibaca. Wah, dari tawasulnya sudah kemana-mana. Padahal bangsa Abah Anum itu pernah kan di Semarati, di Sukabumi itu. Bangsa Umi beberapa bulan lalu ke sana juga. Terus terakhir bulan kemarin putaran haji dulu juga ke sana, ke Semarati itu. Saya ke sana ikut manakib, beliau tidak tahu saya tidak berkata diri sebenarnya. Dan ternyata Al-Qur'annya asal Al-Quran saja, terus tambah sholawat Jibril, sesuai dengan Suryalaya, terus tanbih sudah dikacak-kacak. Kayak tadi Bapak, katanya ada apa? Ada tambahan. Ya. Di sana Pak Yaki ada rekamannya Pak. Terakhir, begitu tawasul, Assalamualaikum ya Assalamualaikum, Masya Allah, sampai Roro Kidul dipanggil Pak, Roro Kidul, Pak semuanya, baik-baik saja buat saya sih. Tetapi kan itu tidak sesuai yang dikatakan oleh para sahabat. Sebab dalam haflah mubarakah, punten para ustaz, para pemandu, jangan ditambah dan dikurangi. Kalau ditambah itu, jadi kita itu 40 lipat ibadah kita itu hangus. Itu kata apa itu? Bukan kata saya. Jadi kata para sahabat itu begitu. Jadi jangan ya. Kalau kita sama-sama belajar, makanya dikira asal jamunya aja.
Ini ikuti pernapasan yang enak ini gitu ya. Terus jangan sampai kita bertanya, oke, saya pernah bermakmum kepada imam itu, kok dikirnya selalu kurangnya berapa? 120. Loh, kalau bapak ngitung-ngitung dikir. Jadi kalau dikir jangan dihitung, tuh ya murid itu tuh kembali kepada apa namanya, robito. Robi itu harus diselingi dengan pernapasan yang namanya anfasia. Itu yang mengisi di fuad kita. Jadi kalau bapak-bapak bertanya sesuatu juga makanya sebentar. Ya, tapi tak apa-apa. Maksudnya satu pertanyaan itu boleh-boleh. Tapi ya, ada kira-kira ada pertanyaan, ada kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada pertanyaan supaya tidak mengganggu kepala Fadilah Manaki, kita tutupannya Hasyim dulu baru bertanya. Ya, jadi saya akan jawab. Soalnya begitu. Jadi dalam peraturannya, karena manakib salah satu ada yang namanya ibadah bagi orang-orang TKN. Jadi orang-orang yang belum TKN itu rugi. Kenapa? Karena TKN itu sendiri kan ada keislaman Islam, iman, ihsan. Kalau satu terangkan satu persatu kan nggak cukup 1 jam. Dari situ poso-sotun panjang juga. Buat intinya, Bapak, kita harus lupa intinya saja ya Pak ya. Terus bagaimana, mari kita sama-sama belajar berzikir. Berzikir itu yang diselingi dengan robito, ikatkan. Jangan sampai berzikir kita awalnya sudah insya Allah Pak, kalau begitu 10 menit ngantuk lain. Tapi harus betul ya. Sebagaimana yang diadakan oleh para wakil talqin, itu harus betul-betul ya. Kita harus seriusnya, khusyuannya. Itu semua didasari oleh anfasia. Tahu anfasia? Peraturan pernapasan supaya kesannya enak. Bapak Ai masuk juga di makom Surya Raya. Monggo kalau misalnya kebetulan bisa sama-sama ke makom di sana ya. Cuman kami belum bisa bawa banyak-banyak masuk ke dalam karena terbatas tempatnya. Ya, gitu. Ada kira-kira pertanyaan Pak? Ada. Kalau ada saya tutup dulu biar enak ngobrolnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bun Hasyimnya sudah mulai benar. Mudah-mudahan Bangsa Guru almarhum Bangsa Guru Abu Syekh Abdullah Mubarak Muhammad yang membuat notasi Bani Hasyim itu akan sedikit terhibur dan gembira. Ya Bu, mohon ujungnya jangan taslimah. Jadi wasalim taslima. Itu ya Bu ya. Yang benar, soal benar, kita termasuk murid yang benar ya. Kalau saya musik, kalau saya abah, apa itu dulu beliau hadir di sini Pak. Nah
karena beliau begitu banyak hasil, beliau sudah pergi. Wah enggak Pak, ada pertanyaan lagi mau enggak? Ada pertanyaan taslimah dan tasliman. Sebetulnya mau taslimah dan tasliman boleh saja Pak. Yang tidak bagus itu yang tidak membacakannya. Karena kalau ikut dari itu namanya ada yang taslimah diwakafkan, ada yang diwasolkan, boleh saja. Ya. Betul, Pak Anggina Abidin Awal itu kan kakak saya. Model di Jawa, kakak saya itu karena logatnya Jawa, bukan di kata Seliman, boleh.